Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang materi sosiologi. Yang sebelumnya kita membahas tentang sosiologi dengan pemahaman coronavirus. Nah, sekarang kita masuk pada materi bagaimana dengan konsep sosiologi itu sendiri. Pertama kita mulai dengan pertanyaan, apa itu sosiologi? Nah, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive karangan Auguste Comte 1798 sampai 1857. Jadi banyak hal jika kita bicara tentang sosiologi ini. Definisinya pun jika kita mengacu pada para ahli-ahli sosiologi banyak sekali. Tidak ada definisi unggul atau definisi tunggal yang membahas tentang konsep sosiologi. Namun secara umum dapat dipahami sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat. Jadi sosiologi juga disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Nah, seperti yang ada di gambar saat ini bisa kita lihat berbagai kehidupan sosial manusia, mulai dari keluarga, kemiskinan, konflik, aturan dan norma dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, tentu ada hal-hal yang bisa kita pahami di tengah-tengah masyarakat. Kenapa fenomena-fenomena seperti ini bisa terjadi? Apa yang membuatnya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah hal-hal yang akan dibahas dalam sosiologi kali ini. Jadi, untuk pertama kalian pahami bahwa sosiologi itu disebut dengan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Ya. Oke. Sekarang kita tentu mencoba mencari manfaat mempelajari sosiologi. Apa sih manfaatnya? Ketika kita ingin mempelajari sesuatu, tentu kita harus bisa memahami apa manfaat-manfaat, apa keuntungan yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari hal tersebut. Apa saja? Misalnya jika kita main gitar, saya belajar main gitar, maka manfaat yang bisa saya peroleh pertama, saya bisa menghibur diri, saya bisa bernyanyi, kemudian jika pengetahuan tentang musik saya bagus, saya bisa bermain band, bisa jadi anak band dan lain sebagainya. Begitu juga kita tentang suka sepak bola. Kenapa kita suka sepak bola? Apa manfaatnya? Oh, sepak bola itu olahraga yang bagus untuk fisik. Ketika kita kuat fisik, kita sehat, maka kita akan mampu menjalankan semua aktivitas. Nah, apapun itu, dalam hal kita mempelajari sesuatu, kita harus melihat apa manfaatnya bagi saya. Nah, begitupun dalam bidang sosiologi. Dalam sosiologi, ada beberapa manfaat yang bisa kamu ambil ketika kamu memahaminya secara mendalam. Pertama, menambah pengetahuan tentang keragaman sosial dan budaya yang menyangkut sistem nilai dan norma, adat istiadat, dan unsur budaya lainnya. Dengan mempelajari sosiologi, kita akan memperoleh pengetahuan tentang karakteristik sosial individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat. Artinya seperti ini. Ketika kamu mempelajari sosiologi, kamu akan bisa melihat berbagai macam perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Namun semua perbedaan itu tidak boleh kita anggap sebagai sebuah pemecah yang mampu merusak kehidupan kita. Namun kita anggap sebagai pelengkap atau mozaik di tengah kehidupan kita. Misalnya di sini merah, kita ambil dari ilustrasi gambarnya. Di sini biru. Di sini kuning. Di sini oranye dan lain sebagainya. Nah, dari semua hal ini
mereka saling berhubungan, saling berinteraksi satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, saling bisa memahami. Ketika kita bisa memahami norma dan adat dimanapun kita berada, maka kita akan bisa arif dan bijaksana dalam melihat hal tersebut, dalam melihat berbagai permasalahan yang ada. Tidak akan ada lagi kita merasa benar, orang lain merasa salah, atau kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Tidak ada seperti itu. Artinya ketika kita adanya pengetahuan yang bagus tentang keragaman sosial dan budaya, maka kita akan bisa memahami bagaimana karakteristik seseorang, bagaimana karakteristik sebuah kelompok. Jika kita berada dalam sebuah kelompok A, maka kita harus bersikap seperti ini. Jika kita berada dalam sebuah kelompok B, maka kita harus bersikap seperti ini. Jika kita berada dalam sebuah kelompok C, maka kita harus bersikap seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini akan bisa kita pahami jika kita mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang keberagaman norma adat serta unsur-unsur budaya yang ada di sekitar kita. Itu manfaat pertama. Jadi keren kali bukan? Kamu bisa memahami orang lain. Seperti kata-kata gombal-gombal anak muda zaman sekarang. Orang sosiologi itu, jangankan kamu, masyarakat aja bisa dipahami. Nah, seperti itu kira. Artinya dia sangat memahami seseorang. Kemudian ketika kita mempelajari sosiologi akan bisa menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan terwujud masyarakat empati. Ini nampak di sini gambarnya, ada yang terjatuh, dia menangis kesakitan, kemudian dibantu untuk berdiri. Nah, kebanyakan sekarang kita lihat fenomena prank-prank yang ada di YouTube atau di media sosial lainnya, itu sangat luar biasa sekali, tidak ada rasa empatinya. Mengerjai seseorang, orang sakit kemudian ditertawakan, orang menderita dia senang, itu sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain, namun lucu bagi yang menonton tersebut. Nah, itu kan menghilangkan rasa PK terhadap masyarakat, sehingga tidak ada lagi rasa kepekaan terhadap apa yang orang rasakan. Seharusnya ketika orang merasa sakit, kita kalau tidak bisa membantu, jangan menertawakan. Kan seperti itu. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, jangan kita berbuat jahat. Ketika ada yang salah di depan mata kita, kalau kita tidak mampu mencegahnya dengan perbuatan, minimal kita jangan ikut campur pula berbuat salah. Nah, kepekaan-kepekaan seperti ini perlu ditumbuhkan dalam masyarakat kita, sehingga ketika kepekaan sosial tinggi, konflik akan bisa direda sedemikian rupa. Karena kenapa? Salah satu penyebab konflik sosial tersebut adanya rasa kepekaan yang kurang dari satu individu dengan individu yang lain, rasa kurang empatinya dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bayangkan dalam sebuah konflik tersebut dia tega saling bunuh-membunuh. Nah, hal seperti ini tidak akan mungkin terjadi jika terdapat rasa kepekaan masyarakat yang tinggi terhadap berbagai macam permasalahan sosial. Kenapa orang menderita? Udah, biar aja. Nah, kan artinya tidak seperti itu. Kenapa orang menderita itu dibantu? Kenapa orang susah itu dibantu? Minimal dengan doa. Jangan kita tertawakan pula. Jangan kita bully pula, jangan kita ejek pula apa yang dia alami. Nah, itu yang harus kita tekankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini bagus sekali ilustrasi ini. Dia jatuh dari sepeda, kakinya luka, kemudian mungkin dia ngomong seperti ini sama yang luka ini, lah kamu jatuh ya, sakit ya, sini aku bantu berdiri. Nah, seperti ini membantu. Bisa dibayangkan dia kejatuh kemudian ketawa pula, hahaha matilah kau itu. Nah, kan gak bagus sekali kan. Berikutnya, manfaat yang ketiga, sebagai generasi penerus bangsa,
Sosiologi akan membuat generasi muda lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala-gejala sosial dalam masyarakat yang semakin kompleks, serta mampu mengambil sikap dan tindakan yang tepat dan akurat terhadap situasi sosial yang dihadapi. Artinya apa? Kita generasi muda ini, khususnya kalian, para generasi penerus bangsa, akan mampu berpikir kritis dalam berbagai masalah apapun yang dihadapi. Apa saja masalah, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang rumit. Kita mampu berpikir kritis. Nah, saat ini apa terjadi? Saat ini kebanyakan generasi muda hanya sibuk dengan HP, dengan gadget, dengan games, dengan PUBG, dan mereka tidak mampu berpikir ketika ada sebuah masalah yang sangat rumit mereka hadapi. Mereka tidak mampu berpikir secara rasional bagaimana solusi-solusi terhadap permasalahan masyarakat yang ada pada saat ini. Misalnya, bagaimana menghadapi permasalahan yang terjadi saat ini di negara Indonesia dengan pandemi COVID-19? Apa solusi-solusi yang ditawarkan? Bagaimana harusnya kita mengambil sikap? Dan apa berbagai penelitian yang bisa dilakukan supaya bisa menekan pandemi ini? Nah, hal-hal seperti itu sangat kurang sekali dipikirkan oleh generasi muda. Harusnya generasi muda itu mampu menciptakan ide-ide kreatif, ide-ide yang mampu berlangsung secara logika yang luar biasa, mampu dipahami, dan mereka menjadi faktor penggerak dalam sebuah perubahan sosial. Nah, ketiga hal inilah yang mungkin kita ambil manfaat dalam ilmu sosiologi. Dan jika kita mampu melakukannya secara bagus, memahami ilmu sosiologi secara bagus, maka kita akan mampu menghadapi kompleksnya permasalahan hidup serta kompleksnya berbagai macam kondisi-kondisi sosial yang ada di tengah masyarakat. Nah, ketika kita mampu kritis, kita mampu berpikir rasional, kita lebih mampu cepat tanggap dalam berbagai masalah yang ada, akan melahirkan seorang pemuda yang tangguh dalam pemikiran, tidak mudah menyerah. Banyak kita lihat kasus sekarang ini, banyak anak muda sedikit ada masalah, galau, ujung dari ujung tersebut curhat. Nah, kalau tidak tahan lagi bunuh diri, maka itu kan tidak bagus. Tidak mampu sebagai leader dalam menghadapi sebuah masalah. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di situ. Kalian pahami dan semoga kalian bisa mengambil manfaat minimal 3 dari yang kita berikan dalam ilmu sosiologi tersebut. Itu saja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.